kita akan belajar tentang peluang. Nah, sebelum kita belajar materi peluang kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas, di pertemuan sebelumnya kan kita juga udah belajar tentang peluang nih. Ada yang tahu nggak apa saja kemarin yang kita pelajari? Saya Bu. Ya, Maulida, apa saja kemarin yang kita pelajari? Kemarin kita belajar tentang distribusi peluang. Oke, benar. Lasta, apa itu distribusi peluang? Cara untuk menunjukkan bagaimana peluang tersebar untuk berbagai nilai dari suatu variabel acak. Oke, coba Nia, apa itu variabel acak? Variabel acak adalah nilai yang dihasilkan dari suatu percobaan atau proses acak, seperti jumlah dalam lemparan koin. Oke, pintar. Yang lain bagaimana? Sudah paham atau belum tentang materi kemarin? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah Bu. Oke, kalau gitu kita lanjut pada materi hari ini ya. Peluang kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu siswa mampu memahami dan membedakan antara peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Kemudian mampu menggunakan aturan penjumlahan peluang untuk menentukan peluang dua kejadian baik saling lepas maupun tidak saling lepas. Oke, selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Mohon disimak ya. Ya Bu. Oke, kita hari ini akan melakukan percobaan lempar dadu. Nah, ini dadu yang pertama menunjukkan angka 6. Kemudian kita lempar dadu lagi. Oke, dadu yang kedua menunjukkan angka 3. Nah, pasti kalian juga sudah tahu kan ya, angka yang ada di dadu itu angka berapa saja? Iya, seperti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari dua percobaan tadi, yang mana yang angka genap? Tadi kan angka 6 sama angka 3, yang mana yang angka genap? Angka 6. Ya. Dan yang lebih besar dari 2, 4. yang lebih besar dari 2 tadi, dari dua percobaan kan menunjukkan angka 6 sama 3. Ya, 3. Ya benar. Nah, dari percobaan tadi, apakah hasil lemparan dadu memenuhi salah satu kejadian atau keduanya? Misalnya angkanya genap dan lebih besar dari 2. Bisa Bu, bisa keduanya. Tapi bisa juga enggak, tergantung angkanya. Ya benar. Nah, Ibu punya pertanyaan lagi nih. Apakah mungkin dalam pelemparan dadu menunjukkan angka genap dan ganjil sekaligus dalam satu lemparan? Kalau satu dadu tidak mungkin Bu. Oke, tepat sekali. Nah, jika dadu menunjukkan angka genap, apakah mungkin juga memenuhi syarat lebih dari 3? Mungkin Bu, contohnya angka 4, 6 kan itu termasuk angka genap dan lebih dari 3. Pintar sekali. Oke, selanjutnya perhatikan ya, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut mengenai peluang kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas menggunakan Excel atau spreadsheet. Kita mulai dari yang satu dadu dulu. Nah, hasil lemparan dadu, kalau dadunya cuma satu kan, pasti kalau nggak 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, sekarang Ibu punya dua kejadian nih, kejadian angka 3 kejadian angka genap, yang B angka ganjil dan C angka lebih besar dari 3. Oke, jika dadunya angka 1 itu merupakan angka genap apa ganjil? Ganjil.
Kemudian apakah angka 1 lebih besar dari 3? Tidak. Kalau yang angka 2, apakah kejadian angka 2 merupakan genap apa ganjil? Benar. Berarti yang genap, yang kejadian A iya, yang ganjil tidak. Yang apakah lebih besar dari 3 angka 2? Tidak. Yang 3, apakah genap apa ganjil? Ganjil. Lebih besar dari 3? Tidak. Kalau yang 4, genap apa ganjil? Benar. Lebih besar dari 3? Iya. Yang 5, angka 5, genap apa ganjil? Ganjil. Lebih besar dari 3? Iya. Terakhir, kalau ganjilnya munculnya angka 6, genap apa ganjil? Genap. Lebih besar dari 3? Iya. Nah, dari yang sudah dipaparkan tadi, ada yang perhatiin nggak? Apa ada yang enggak? Ada Bu. Itu tulisan kejadian saling lepas atau tidaknya kok bisa berubah sendiri ya Bu? Oh iya ya. Apa ya Bu yang mempengaruhinya? Oh ini ya, yang A dan B saling lepas, yang A dan C tidak saling lepas, gitu ya. Iya Bu. Nah, apa ada yang bisa menyimpulkan atau masih kurang penjelasan dari yang sudah dijelaskan tadi? Saya sudah menganggap Bu, tapi masih bingung apa boleh dijelaskan lebih detail lagi ya Bu? Oke, boleh Ibu jelaskan lagi ya dengan contoh yang berbeda. Tadi kan kita pakai satu dadu, sekarang kita akan yang ke kolom yang dua dadu. Ini ada yang mau maju nggak? Saya Bu. Ya, silakan Elsa. Sini Elsa. Sekarang Elsa akan melakukan percobaan lempar dadu di sini dan langsung kita akan isi angkanya di sini. Dan dua sudah diisi oleh Aisyah dari percobaan yang sudah dilakukan. Nah, ini Ibu ada 3 kejadian. Yang pertama jumlah dadunya 7, yang kedua dadunya angkanya sama, yang ketiga jumlahnya lebih dari 8. Percobaan 1 jumlah dadunya 7. Kalau yang percobaan 2 sampai 5 jumlah dadunya tidak ada yang berjumlah 7. Kemudian untuk percobaan kejadian yang C jumlahnya lebih dari 8. Untuk percobaan 1, 2, dan 4 menghasilkan jumlahnya kurang dari 8. Sedangkan percobaan ketiga dan 5 menghasilkan jumlah dadu yang lebih dari 8.
Nah, selanjutnya kita perhatikan nih kolom A dan B, A dan C sama B dan C ini ada yang berubah tidak tadi? Ada, Bu. Nah, ini coba kalian lihat jika kejadian A terpenuhi atau iya dan kejadian B-nya juga iya, maka sign lepas. Karena ini di kejadian A dan B tidak ada yang sama iya, maksudnya dua-duanya tidak. Semisal di percobaan kedua nih jumlah datunya 7, jumlah datunya tidak berjumlah 7 dan juga tidak sama, dan itu merupakan kejadian sign lepas. Nah, begitupun di percobaan yang lainnya. Oh, iya Bu, saya paham. Jadi, dua-duanya dapat terjadi merupakan kejadian tidak saling lepas ya Bu? Tepat sekali jawaban Iza. Jadi sudah paham ya membedakan peluang kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas? Ya Bu, sudah. Oke, sebelum kita lanjut ke LKPD, Ibu masih ada contoh satu lagi. Banyak sekali Bu contohnya. Iya dong, biar kalian makin paham. Oke. Nah, ini di contoh yang selanjutnya ini kan dari tadi kan kita melakukan di percobaan datu. Itu kan kita tidak ada angkanya. Nah, ini kita belajar mengenai aturan penjumlahan peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Nah, setelah menyelesaikan yang sebelum yang tadi kita melakukan ini di sekolah, ada 2 kegiatan ekstrakurikuler yang banyak dipilih oleh siswa. Berdasarkan data dari 250 siswa yang mendaftar, kegiatan ekstrakurikuler pada awal tahun ajaran. Nah, ekstrakurikuler yang dipilih oleh siswa ada sepak bola sama basket yang banyak dipilih oleh siswa, dan jumlah misal coba Iza sebutkan angka yang mau misal yang memilih sepak bola ada berapa anak? 130. Oke, 130. Coba Ayu yang memilih basket ada berapa anak? 50. Ini 50. Kalista yang memilih sepak bola sama basket ada apa enggak? Terserah kamu mau memilih angka berapa? 30. 30. Oke. Nah, di sini kan kita ini kan ada yang tulisan saling lepas atau tidak saling lepas. Nah, ini terjawab nih kalau ini merupakan kejadian tidak saling lepas. Nah, kalau misal kejadian merupakan kejadian saling lepas yang memilih sepak bola sama basket atau memilih keduanya, coba Nia coba milih angka berapa? Yang A sama B. 5. Masih merupakan kejadian tidak saling lepas. Coba Firly. Oke, Firly memilih berarti tidak ada yang memilih sepak bola sama basket ya. Di sini merupakan kejadian saling lepas. Berarti kan kalau saling lepas itu tidak bisa memilih keduanya, tidak bisa bersamaan. Kalau yang tidak saling lepas, ada nih yang milih sepak bola sama basket.
dari percobaan-percobaan tadi kan kita dapat menyimpulkan kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Nah, kalau kejadian saling lepas itu dua kejadian yang tidak dapat terjadi bersamaan. Ciri-cirinya tidak ada irisan dan irisannya sama dengan 0. Untuk aturan penjumlahannya sama dengan PA ditambah PB. Untuk yang kejadian tidak saling lepas merupakan dua kejadian yang dapat terjadi bersamaan dan ciri-cirinya irisannya tidak sama dengan 0. Untuk aturan penjumlahannya PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Ini untuk aturan penjumlahan kejadian saling lepas dan tidak saling lepas bisa dicatat di buku tulisnya masing-masing. Ya Bu, nulis nama Ibu. Selanjutnya kita akan bagi kelompok dan satu kelompoknya terdiri dari 3 sampai 4 orang. 4 orang ya Bu? Ya. Ini sendiri Bu. Ya sekarang.
bisa pakai HP, pakai dari online, ilmu online. Iya, cerita lagi teman-temannya. Ini kan Lembar-lembar. satu aja. Oh, ada sendalnya tiga. Oh, belum. Satu. Tabelnya kan udah dikerjakan. Terus kita kembali lagi ke soalnya. Itu kan peluang munculnya bilangan ganjil pada garu dan sisi angka pada poin. Jadi tidak bisa namanya juga aja dong. Terus tanya Kemudian sisi angka pada poin. Yang ini jangan lupa nanti dikerjakan pakai Excel juga ya. suka gak sih? Iya, asal dikerjain. Lanjutin benar. Kok tambah dulu? Sudah Bu. Sudah selesai belum? Sudah. Oke, selanjutnya kita akan melakukan presentasi mulai dari kelompok 1 dulu. Buatan kelompok 1 maju. Bilang. Kalau untuk kelompok 1 bisa 1 atau 2 anak, soalnya kalau untuk kelompok selanjutnya 1. Nomor 1, buatkan contoh kejadian saling lepas dan tidak saling lepas yang berkaitan dengan kehidupan yang ada di sekolah dan jelaskan. Contohnya dari kelompok kami yaitu kejadian saling lepas. Pertama, kejadian A, siswa hadir di kelas hari ini.
Yang kejadian B, siswa tidak hadir di kelas hari ini. Untuk penjelasannya, kedua kejadian ini saling lepas karena seorang siswa tidak mungkin hadir dan tidak hadir di kelas pada waktu yang sama. Untuk contoh kejadian tidak saling lepas, kejadian A, siswa mengikuti upacara bendera, kejadian B, siswa mengenakan seragam sekolah. Untuk penjelasannya, kedua kejadian ini tidak saling lepas karena siswa yang mengikuti upacara bendera biasanya juga mengenakan seragam sekolah. Dengan kata lain, kedua kejadian ini dapat terjadi secara bersamaan. Sebuah perusahaan terdapat dua jenis pekerjaan yang dipilih oleh karyawan. Berdasarkan data dari 150 karyawan, 90 karyawan bekerja sebagai administrator, 60 karyawan bekerja sebagai operator, dan 50 karyawan bekerja sebagai administrator dan operasional sekaligus. Tentukan yang pertama, peluang seorang karyawan yang dipilih secara acak bekerja sebagai administrator dan operator. Yang kedua, tentukan apakah kejadian ini saling lepas atau tidak saling lepas. Silakan Ayu di sini. Administratornya ada berapa orang? Ada 90. Yang operator ini ada 60. Yang sebenarnya kita isi peluang untuk administrator aja ini. Total karyawan ada 150. Oke, kita misalkan yang peluang untuk administrator aja ada berapa? 9 administrator bagi total karyawan. Untuk yang operator kemudian kita isi yang ditanyakan, peluang seorang karyawan yang dipilih secara acak bekerja sebagai administrator atau operator. Ini silakan dibuka. Kemudian berapa peluang seorang karyawan yang dipilih secara acak bekerja sebagai administrator atau operator? Nah, ini merupakan kejadian saling lepas atau tidak? Kenapa? Bukan nol. Karena ada bukan B-nya bukan nol. Ya, oke. Ya, untuk kelompok 1, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Bisa Bu. Silakan bisa. Baik, kelompok saya tadi sudah melakukan 10 kali percobaan. Jadi untuk pertanyaan pertama, tentukan peluang munculnya bilangan ganjil pada dadu dan sisi angka pada koin. Jawabannya, peluang munculnya bilangan ganjil pada dadu dan sisi angka pada koin yaitu yang dadu itu 4 kali percobaan di percobaan 1, 5, 8, dan 10. Untuk angka
itu 5 kali percobaan, di percobaan kedua 4, 5, 6, dan 10. Lalu yang B, tentukan peluang munculnya bilangan genap pada dadu atau sisi gambar pada koin. Yang genap 6 kali percobaan, di percobaan kedua 3, 4, 6, 7, dan 9. Dan untuk gambar itu 5 kali percobaan, di percobaan ke-1, 3, 7, 8, dan 9. Lalu pertanyaan yang D, apakah kejadian tersebut saling lepas atau tidak? Dua-duanya saling lepas karena tidak ada irisan dadu dan angka. Terima kasih. Oke, anak-anak, terima kasih dari presentasi kalian pada hari ini. Apa ada yang mau ditanyakan atau menanggapi? Tidak, Bu. Oke, sudah paham semua ya berarti? Sudah. Ini nanti Ibu ada tugas rumah buat kalian, nanti dikerjakan. Besok jangan lupa dikumpulkan ya. Ya, Bu. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, coba ayo simpulkan apa saja yang dipelajari hari ini. Hari ini kita belajar tentang peluang kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas beserta aturan penjelasannya, Bu. Benar, ayo. Alvina sama Firly, gimana tadi aturan untuk penjumlah untuk Firly, aturan penjumlahan peluang kejadian tidak saling lepas, dan Alvina aturan penjumlahan peluang kejadian saling lepas. Ya, silakan nanti ditulis bersama. Kejadian saling lepas, kemudian tidak lepas. Sudah, Bu. Ya, oke, terima kasih. Coba Iza, apa itu kejadian saling lepas? Kejadian saling lepas adalah dua kejadian yang tidak mungkin terjadi bersamaan, Bu. Benar, Iza. Elisa, berikan contoh untuk kejadian saling lepas. Contohnya itu seperti mendengarkan musik, Bu. Kita tidak bisa mendengarkan musik pop dan mendengarkan musik jazz dalam satu HP dan satu waktu. Kita hanya bisa mendengarkan satu jenis musik dalam satu waktu. Oke, jawab coba Kalista, apa itu kejadian tidak saling lepas? Bagi Bu, kejadian tidak saling lepas adalah dua kejadian yang masih mungkin terjadi bersamaan, Bu. Benar. Maulida, berikan contoh kejadian tidak saling lepas. Contohnya menyiar tanaman sambil mendengarkan musik, Bu. Kejadian A yaitu menyiar tanaman, kejadian B mendengarkan musik. Kita bisa melakukan kedua kegiatan tersebut secara bersamaan. Sebelum kita akhiri belajar pada hari ini, Ibu mau bagi soalnya dulu. Besok jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan. Ya.